Sahabat New Life on Air, senang sekali bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati untuk beribadah melalui program ini. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom seluruh jemaat New Life di mana saja di rumah-rumah. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara dalam sebuah perenungan yang saya beri judul Siapakah Anda? Siapakah Anda sebenarnya? Saudara-saudara, mungkin situasi kehidupan yang berlangsung saat ini dalam kehidupan saudara, kesibukan, rutinitas sehari-hari mungkin membuat kita lupa atau kita kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan siapakah
diri kita sebenarnya. Semua berjalan dengan begitu saja dengan rutin. Mari saya tarik saudara-saudara dalam persekutuan pada sore hari ini untuk merenungkan siapakah Anda sebenarnya. Mari kita buka 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Perhatikan kata-kata ini saudara, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Satu kebenaran yaitu satu, Anda adalah orang yang sangat berharga. Jika emas dianggap barang berharga, itu karena nilainya tinggi, saudara-saudara. Dan emas yang nilainya tinggi dan barang berharga itu ada suratnya, ya. Kita pasti menyimpan suratnya untuk emas-emas kita. Jika tanah, rumah, dan semua aset dianggap barang berharga, maka tanah, rumah juga ada sertifikatnya, ada nilainya. Nah, saudara-saudara, Anda sebagai pribadi berharga di mata Tuhan. Salib adalah sertifikat bahwa hidupmu telah dibeli, lunas dibayar oleh darah Kristus. Artinya apa, saudara-saudara? Nilai saya dan saudara senilai dengan darah Kristus yang maha mulia. Nah, saudara-saudara, persoalannya berarti sekarang adalah seberapa tinggi dan seberapa besar saudara memberi nilai kepada Kristus Yesus yang telah menebus hidup kita dari dosa dan dari maut. Seberapa besar, saudara-saudara? Jika engkau sadar, jika kita sadar bahwa nilai darah Yesus, maka engkau akan sadar bahwa dirimu adalah orang yang sangat berharga. Kenapa ini penting? Kenapa saya ajak saudara dalam perenungan ini? Karena tanpa kesadaran akan nilai diri bahwa kita berharga, maka orang yang suka berbohong akan tetap berbohong walau mengaku dirinya sudah percaya Tuhan. Orang yang suka selingkuh akan tetap selingkuh. Walau orang Kristen, bahkan orang yang melayani Tuhan, bahkan yang menyebut dirinya hamba Tuhan, yang suka berdosa akan tetap melakukan dosa berulang-ulang. Kenapa, saudara-saudara? Ini penting. Karena nilainya dia tidak tahu bahwa dirinya berharga di mata Tuhan. Mari saya ulangi 1 Korintus 7:23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Mari kita bandingkan 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita pelajari, saudara baca di rumah, perikop di 1 Korintus 6 ayat 17-20 ini berbicara tentang peringatan kepada orang-orang yang masih hidup dalam dosa, khususnya dosa percabulan, perzinahan. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 17-20. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ayat ke-20 ditutup dengan ini, saudara, nasihatnya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sangat berharga. Ini penting karena tanpa kesadaran bahwa dirimu berharga, dirimu mulia, maka yang suka sembunyi-sembunyi terhadap istrinya akan tetap suka sembunyi-sembunyi. Yang cabul dan berzina bolak-balik bertobat tapi kumat-kumatan, bertobat tapi tetap membuka celah untuk perzinahan. Yang senang masturbasi dan onani akan tetap melakukannya padahal sudah punya istri dan tahu bahwa itu dosa. LGBT adalah pemberontakan kepada Tuhan pencipta kita karena tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Mengapa orang korupsi? Mengapa orang KDRT? Mengapa orang tidak setia pada pelayanan? Mengapa orang menyakiti satu sama lain? Orang yang tetap melakukannya karena mereka belum sadar bahwa dirinya bernilai senilai darah Yesus Kristus. Kesadaran ini penting, saudara-saudara. Orang yang sadar dirinya bernilai, dirinya berharga senilai darah Yesus, tidak sebentar-sebentar kecewa karena kurang penghargaan.
Jika engkau tidak dihargai di satu tempat, engkau merasa tidak dihargai, Anda akan pergi ke tempat lain, lalu di sana juga kurang penghargaan, Anda akan pergi lagi mencari tempat lain dengan alasan di sana saya tidak dihargai, di sana saya tidak dianggap. Saudara, engkau adalah orang berharga, maka engkau tidak memerlukan pengakuan dari manusia. Bukankah demikian, saudara? Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan amin. Yang membuat nilai akan diri kita sendiri bukan lingkungan kita, bukan orang lain, tetapi Yesus Kristus dan diri kita sendiri. Jika Anda berharga di mata Tuhan, maka Anda pasti berharga di mata orang-orang yang mengasihi Anda dan yang Anda kasihi. Mazmur 116 ayat 15. Lihat ayat ini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tidak penting bagaimana cara kita mati. Mati pun Alkitab mengatakan kita berharga, apalagi waktu kita hidup. Kematian orang yang mengasihinya berharga di mata Tuhan. Ingat saudara-saudara, kamu telah lunas dibayar. Itulah nilai dirimu. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jika Anda adalah sudah sah, adalah orang yang telah dibayar, orang yang telah dibeli dengan darah Yesus, maka tidak sinkron kalau Anda masih berputar-putar mencari penghargaan dari manusia. Jika nyawamu sudah sah ditebus oleh Kristus, maka tidak sinkron jika Anda masih hidup dalam dosa dan tidak mau taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, siapakah Anda? Anda adalah orang yang punya masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. IQ kamu rendah, maka masa depanmu suram. Itu dari iblis, saudara. Udah usia segini, kamu belum punya apa-apa. Masa tuamu payah, itu dari setan, saudara-saudara. Orang tuamu tidak punya modal, gak bisa beri kamu apa-apa, maka kamu gak bakalan sukses. Itu dari iblis, saudara-saudara. Kamu orang yang tidak pede, maka kamu adalah kemungkinan kecil untuk berhasil masa depanmu. Seusia begini kamu belum dapat jodoh, itu tanda-tanda kamu gak akan bahagia, masa depanmu suram. Itu dari iblis, saudara-saudara. Kalau ada suara-suara seperti itu, tolak dalam nama Yesus. Katakan bahwa saya adalah orang yang punya masa depan, sebab dijanjikan oleh firman Tuhan. Dalam konteks pelayanan, jika ada orang berkata, oh tidak ada masa depan untuk gerejamu mulai sekarang, katakan itu kata setan. Sebab apa, saudara-saudara? Cuma setan yang tidak senang pada pendirian gereja-gereja Tuhan, dan aktivis gereja Tuhan bersemangat membangun sebuah gereja dan pelayanan. Mari tetap semangat, saudara-saudara. Kita adalah orang yang punya masa depan. Keluargamu punya masa depan. Bisnis usahamu, pekerjaanmu, karirmu punya masa depan. Gerejamu adalah gereja yang punya masa depan. Kamu adalah salah panggilan, maka kamu gak ada pengharapan. Itu juga dari si jahat, saudara-saudara. Mari kita lihat Amsal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Alkitab mengatakan hanya orang jahat, saudara-saudara, yang tidak punya masa depan. Cuma orang jahat yang tidak punya masa depan. Lalu saudara berkata, orang jahat itu siapa? Siapa itu orang jahat? Nah, yang tadi kita sudah bahas. Orang yang belum sadar nilai dirinya senilai darah Kristus, sehingga mereka masih berkutat muter-muter dalam lubang yang sama, dan jatuh dalam dosa yang sama, melakukan dosa yang sama, dan sibuk untuk mencari pengakuan dan pujian dari manusia. Saudara-saudara, ingat, Anda dan saya siapa? Anda orang berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, Anda dan saya adalah orang yang punya masa depan. Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara, yang menjamin masa depanmu bukan orang tuamu. Yang menjamin masa depanmu bukan berapa modal yang engkau punya hari ini. Yang menjamin masa depanmu bukan pendetamu. Yang menjamin masa depanmu bukan kekayaanmu.
Tetapi saudara-saudara, firman Allah yang menjamin bahwa Allah punya rancangan masa depan yang penuh harapan dan rancangan damai sejahtera dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama, siapa Anda sebenarnya? Anda adalah orang yang berharga, senilai darah Yesus. Berharga di mata Tuhan, pasti Anda berharga di mata orang-orang yang Anda kasihi dan mengasihi Anda. Yang kedua, siapa Anda sebenarnya? Anda adalah orang yang punya masa depan, yang penuh harapan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ngampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya supaya saudara tidak ketinggalan untuk New Life on Air berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.